أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تبصرة لكل القلوب والأبصار نحمده حق حمده ونشكره حق شكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا خاشعا سالما وقلبا مستقيما ولسانا صادقا وعملا متقبلا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا تعلم فإنك أنت تعلم ولا نعلم وأنت أعلم الغيب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعم وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا رب العالمين. Alhamdulillah, kemudian Allah Ta'ala Allah memberikan kemudahan kepada kita dari rumah kita masing-masing, melangkahkan kaki kita untuk sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah akan kita laksanakan, kita pelajari sama-sama pada malam Jum'ah yang semoga berbarokah akhir kali ini. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah menyelesaikan mentadaburi, mengkaji surah apa Pak? Pada pertemuan kemarin surah apa? Sebelum surah ini, surat ini adalah surah Al-Lail. Sebelum surah Al-Lail surah apa? Sebelum surah Al-Lail surat apa? Kemarin kita mempelajari surah apa? Surah, masih ingat? Kemarin surat apa kemarin? Malam Jumat kemarin? Malam Jumat kemarin kita ngaji surat apa? Surah Wad-Duha. Ya, masih ada tulisannya Wad-Duha? Masih ada nih. Ya, pada malam kemarin kita sudah menyelesaikan kajian ringkas, tafsir ringkas surah Ad-Duha, ya, surah Ad-Duha, ya. Di mana Allah Ta'ala itu bersumpah dengan waktu duha, ya. Diawali dengan sumpah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah Ad-Duha itu dengan sumpah kepada dengan sumpah makhluk, ya, dengan sumpah wasilah makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat Ad-Duha itu diawali dengan sumpah waktu Ad-Duha, kemudian diakhiri dengan perintah untuk menyebutkan nikmat Allah Ta'ala, ya. Gimana bunyi ayat terakhirnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini adalah ayat terakhir dari surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sedangkan bi ni'mati rabbik, ya, adapun nikmat Tuhanmu, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu, fahaddits, maka ya bicarakanlah, ya. Dalam artian kita diperintahkan untuk mensyukuri atas karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita wajib untuk mensyukurinya. Kita ungkapkan nikmat-nikmat itu, ya. Ketika seorang
mengungkapkan atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka dia akan menambahkan rasa syukurnya kepada Allah. Akan tapi ketika seorang tidak pernah mengungkapkan rasa syukurnya, ya dia akan diliputi rasa rasa kegelisahan, rasa tidak ada kesyukuran, ya, kegelisahan terus, dan kegelisahan yang akan dia rasakan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian surah, ya, yaitu pada surah Al-Lail, surah yang baru, yaitu surah Al-Lail yang kita masih sarikan dari tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Namun sebelum kita mulai membahas setiap ayat per ayat, kita kaji dahulu, ya, bacaan Al-Quran kita. Apabila ada kesalahan, ya bisa diluruskan. Apabila ada kekurangan, ya kita luruskan, benarkan, agar supaya bacaan kita benar dan tepat, ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Baik, dengarkan terlebih dahulu, kemudian ikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, membaca huruf shin, sya, itu keluar dari sya, ya, sya keluar dari ujung lidah dengan gigi, dengan ujung lidah menempel ke bawah, sya. Kemudian sifatnya itu adalah tafashi, jadi udaranya itu menyebar, ya. Berbeda dengan huruf sa, bukan saito, bukan sa, ya. Atau ketika orang itu azan, asyhadu, ini harus dibedakan, harus jelas, ya, huruf shinnya. Asyhadu, bukan ashadu. Ashadu an la ilaha illallah, bukan ashadu tapi asyhadu. Dan juga tanpa memonyongkan kedua bibir, ya. Kadang seseorang ketika membaca huruf shin itu memonyongkan kedua bibir, sya, ya, tidak demikian, itu tidak tepat. Sya atau shi, shu, ini tidak tepat, ya. Tidak ada monyong kedua bibirnya. Yang tepat, ya, dia adalah tafashi, ya. Kemudian hurufnya itu mengalir, sya, shi, shu. Nah, kalau membaca shu itu baru kedua bibirnya maju, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan pada bacaan awal, ya. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Ya, membaca tasydid, ya, di awal, wal-laili, jangan sampai terburu-buru, ya, jangan sampai terburu-buru. Jangan sampai juga ada pantulan wal, tapi enggak, ya, tidak wal, tapi langsung wal-laili idza yaghsha. Nah, huruf ya itu dibaca tipis, kemudian gha dibaca tebal karena isti'la, ya. Bukan yaghsha tapi yaghsha, bukan yaghsha, ya. Saya ulangi, kemudian diikuti, nggih. Wal-laili idza yaghsha. Oh, ini suratnya. Ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla. Ya, jangan sampai huruf ja itu seperti huruf c, bukan tajal, ca, bukan ca, tapi tajalla, ya. Tajalla, ya. Ulangi, ya.
wan nahari idza tajalla. Ya, lanya 2 harokat saja, ya, tidak dibaca tajalla, enggak kepanjangan, tapi tetap dibaca 2 harokat. Ketika dia 2 harokat, mad tabi'i tetap dibaca mad tabi'i. Kesalahan seorang ketika dia tidak memperhatikan, meskipun di akhir ayat itu dibaca panjang sekali. Nah, ini adalah kesalahan salah satunya. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, innanya jangan sampai diseret ya. Bukan inna, bukan inna, tapi langsung inna gitu, seperti itu, okay? Bukan inna bukan, tapi inna sa'yakum lasyatta. Ya, ulangi. Ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, nanya pendek ya. Ayat yang kelima. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Jangan sampai ada jeda, okay? Jangan sampai ada saktah. Jadi kalau ada saktah kan kayak gini. Wa amma man bakhila wastaghna, itu namanya saktah terjeda. Ini tidak ada saktah, jadi langsung saja bacaannya. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, ulangi. Ya, huruf C-nya mengalir. Wastaghna. Ya, terbaca tipis ini. Kemudian ayat yang ke-9. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Lil usra. Ya, jangan sampai sama nggih, jangan sampai ada saktah. Jadi terjeda. Lil usra, bukan lil usra, tapi lil usra. Ya. Kemudian di ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, ulangi nggih. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda.
wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza. Ya, jangan sampai memantul pada huruf ra ya. Bukan fa'anzartu, bukan zartu tapi zartu ya. Mari ulangi nggih. Fa'anzartukum naran talazza. Ya. La yaslaha illal ashqa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Atqa. Ya, ada hamesnya, ada udara yang keluar ketika membaca huruf ta mati ya. Atqa, bukan atqa tapi at, bukan juga bukan juga bukan tapi atqa ya. Kemudian ayat yang ke 18, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, huruf ba sifatnya pantulan qalqalah ya. Illa ya. Kami ulangi. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, huruf jim nggih sami nggih. Ada pantulan pada huruf jim. Wajhi illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya. Wala sawfa yarda. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran kita, yaitu surah Al-Lail ya. Ya, surah Al-Lail. Nama surah itu kalau di Al-Quran kita itu dinamakan dengan surah Lail ya. Di tafsir ini dinamakan dengan surah Wal-Lail ya, Wal-Lail. Jadi ada tambahan wa. Wal-Lail. Kalau di Al-Qur'an mushaf kita ditulis dengan Al-Lail saja. Kemudian wahiyya makiyah ya. Ini surah ini adalah surah yang turun termasuk surah makiyah, yaitu surah yang turun qablal hijrah.
surah yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ya. Kemudian wal-laili idza yaghsha, kita terjemahkan dulu nggih. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili demi malam, idza yaghsha apabila telah menutupi siang ya, menutupi cahaya. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang, idza tajalla apabila telah tajalla, terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi khalaqadz dzakar, demi penciptaan adz-dzakara, demi penciptaan laki-laki, wal untha dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu, lasyatta benar-benar macam-macam. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang a'ta yu'ti, memberikan atau adapun orang-orang yang memberikan hartanya, atau a'ta ya, suka memberi, suka berbagi, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqo dan membenarkan, bil husna yaitu al husna ya, kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka niscaya kami akan berikan kemudahan, lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan itu ya, menuju kemudahan itu. Maka niscaya kami akan berikan jalan kemudahan untuk menggapai kemudahan itu. Wa amma man bakhila wastaghna, sedangkan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil, pelit nggih, wastaghna, dan dia merasa cukup, merasa tidak butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna ya, kebaikan. Fasanu yassiruhu, mana lanjutannya ini? Oh ini. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan berikan jalan kemudahan kepadanya untuk menggapai kesukarannya itu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, wa ma yughni, dan tidaklah yughni, apa yang dia hasilkan, apa yang dia kumpulkan ya, harta-hartanya itu. Wa ma yughni anhu maluhu ya, idza taradda ya, tidak bermanfaat baginya, idza taradda, apabila dia telah taradda, binasa. Inna alaina lal huda, inna sesungguhnya atas kami, alaina lal huda, benar-benar yang memberikan petunjuk, sungguhnya kami inilah yang memberikan petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya milik kamilah akhirat, wal ula, al ula yaitu yang pertama, yaitu dunia ya. Di surah sebelumnya, di surah Ad-Duha kan disebutkan al ula ya. Gimana bunyinya? Ada kata-kata al ula di surah Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Ya, di surah sebelumnya, di surah Ad-Duha. Nah, ini al-ula maksudnya adalah kehidupan sebelumnya, sebelum di akhirat ya, itu maksudnya di dunia saat ini. Fa'anzartukum naron taladha, fa'anzartukum, maka aku peringatkan kepada kalian, naron taladha ya, tentang nar, tentang api yang taladha, yang bergejolak. La yaslaha illal ashqa, yang tidak ada yang memasukinya ya, pada neraka itu, illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang sifatnya itu adalah orang yang
kadzab, ya, seorang yang suka mendustakan, wa tawalla, dan dia berpaling. Wa sayujannabuhal atqa, maka dan akan kami selamatkan, ya, al atqa, orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, ya, yang mana yu'ti, dia akan, orang yang bertakwa itu yu'ti malahu, dia itu gemar untuk memberikan hartanya, yatazakka, ya, dalam rangka untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, wa ma li ahadin, dan tidaklah untuk milik seorang, ya, di sisinya, min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun yang berikan suatu kenikmatan padanya, tujza, yang harus dibalasnya, yang mesti harus dibalasnya, illa batigha wajhi rabbihil a'la, melainkan ibtigha, mencari wajah Allah Ta'ala yang maha tinggi, wala saufa yarda, dan niscaya dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Nah, ini surah Al-Lail ini terdiri dari berapa ayat? 21 ayat. Surah Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat, ya. Baik, kita mulai masuk pada pembahasan ayat. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Di ayat kemudian di ayat yang selanjutnya, wan-nahari idza tajalla, dan demi siang, ya, demi siang apabila tajalla, dia telah terang benderang. Wal-laili idza yaghsha, demi malam yang apabila yaghsha, benar-benar telah menutupi cahaya siang, ya. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada makhluk, salah satu makhluknya, yaitu malam, ya. Malam itu adalah kenikmatan bagi hambanya, ya, yang mana malam itu digunakan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala untuk beristirahat, ya. Kemudian disebutkan misalnya dalam surah apa? Surah An-Naba, ya. Dalam surah An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu libasa, sebagai pakaian, ya. Dalam artian bahwa malam itu kodratnya adalah untuk dijadikan manusia itulah tempat untuk istirahat, ya, untuk istirahat, ya. Libasa, untuk menutup aurat kita, ya. Ketika di siang harinya manusia itu banyak beraktivitas, banyak bekerja, pergi ke sana ke sini, ya, melakukan berbagai macam, ya. Dia di malam harinya, ya, dia gunakan untuk istirahat. Apalagi ketika seorang beriman kepada Allah Ta'ala, dengan beriman dengan sebenar-benarnya, ya, dia gunakan waktu malam itu untuk bangun malam, kemudian untuk melakukan sholat malam, untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa baginya, gitu, ya. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya, ya, itu bersumpah kepada waktu malam, ya, karena memang di waktu malam itu ada keistimewaan dan keutamaan yang sangat luar biasa apabila kita renungi, kita resapi, ya. Fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanahu wa yastarihul ibadu minal kaddi wat ta'ab, ya. Pada waktu malam itulah manusia itu beristirahat di waktu dari waktu siang yang dia merasa lelah, capek, dan seterusnya. Dan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa itu menjadikan malam itu adalah sebagai tempat untuk istighfar, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahurlah mereka banyak beristighfar. Dan waktu sahur itu ya adanya pada waktu malam hari. Tidak ada sahur itu pada waktu siang hari, ya. Kalau siang hari sahur itu namanya apa? Kesiangan sahur ini namanya, bukan puasa, ya.
Sahur itu hanya ada pada waktu malam hari, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Sehingga orang-orang yang salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, ya, benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, pada waktu sahurlah mereka itu banyak melakukan baca istighfar, ya. Setelah dia menegakkan sholat malamnya, ya, beribadah kepada Allah pada waktu malamnya, kemudian dia banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, banyak membaca istighfar, ya, banyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla lil khalaq fastadau binurihi wan tasharu fi masalihihim, ya. Dan demi siang idza tajalla, apabila telah terang benderang, ya. Dan kemudian di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang, ya, waktu siang, ya. Manfaatnya sangat luar biasa sekali, ya. Siang itu digunakan untuk aktivitas manusia. Bahkan mayoritas makhluknya itu beraktivitas pada waktu siang hari, ya. Hewan, binatang, ya, manusia, dan semuanya itu mayoritas itu beraktivitas di waktu siang hari, ya. Ini adalah secara umum, ya. Wan nahari idza tajalla, dan apabila siang idza tajalla telah benang terang benderang. Di pertemuan kemarin juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu apa? Waktu duha, dan duha itu adanya pada waktu, ya, pagi, ya, siang, ya, wadduha, ya, wadduha, duha itu adanya pada waktu siang hari, ya, siang. Ya, maksudnya siang itu dari sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, ya. Dan memotong kurban, ya, memotong kurban itu disyariatkannya juga pada waktu siang hari, ya. Idul Adha itu memotong kurbannya pada waktu siang hari, memotong kurban Idul Adha, ya. Jadi bukan sembunyi-sembunyi tapi terang benderang, ya. Secara fitrahnya, ya, kodratnya adalah manusia itu menampakkan kebaikan di waktu menampakkan kebaikan, ya. Wan nahari idza tajalla, dan apabila adalah siang terang benderang. Kemudian sumpah yang ketiga, Allah Ta'ala menyebutkan wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi Allah yang telah menciptakan az-zakar, yang telah menciptakan laki-laki, wal untha, dan wanita, ya. Di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan makhluknya itu berpasang-pasangan, ya. Allah Ta'ala bersumpah kepada makhluk yang berpasang-pasangan. Di sana ada laki-laki, di sana ada perempuan, ya. Dan dan antara laki-laki dan perempuan itu adalah saling melengkapi antara satu yang lain, ya. Antara satu yang lain. Jadi tidak ada laki-laki saja, perempuan saja. Ya, kalau seperti itu terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dengan berpasang-pasangan, karena saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Seorang laki-laki itu tidak menyerupai perempuan, dan juga seorang perempuan tidak menyerupai laki-laki, ya. Dari segi fisik maupun dari segi akal dan lain sebagainya. Wa ja'ala kulla minhuma munasiban lil akhar. Allah Ta'ala menjadikan setiap dari keduanya, dari baik laki-laki, munasiban, kesesuaian, lil akhar, bagi yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah yang ahsanul khaliqin, sebaik-baik al-khaliq, sebaik-baik pencipta. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ya. Demi penciptaan zakar, demi penciptaan laki-laki, wal untha, dan wanita. Demi Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di 3 ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan kata-kata sumpahnya, bahwa 3 ayat pertama ini untuk menekankan
pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang keempat ya. Jadi 3 ayat yang pertama ini adalah sumpah Allah Ta'ala untuk menekankan pada ayat yang keempat ya. Dalam artian ayat yang keempat ini adalah jawabul qasam ya, jawaban dari sumpah yang telah pada ayat sebelumnya. Disebutkan inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu lasyatta, beraneka ragam ya, macam-macam. Ini adalah jawab qasamnya, bahwa usaha manusia itu beraneka ragam, bermacam-macam. Ada yang mana manusia itu usahanya sia-sia ya. Ada yang usahanya itu benar-benar bisa menghasilkan bagi dirinya. Ada yang usahanya itu jadi sopir. Ada yang usahanya itu jadi tukang bersih-bersih ya. Ada yang amalannya itu jadi tukang sayuran misalnya ya, penjual sayuran di pasar dan lain sebagainya. Bermacam-macam sebagaimana macam-macamnya makhluknya, yaitu laki-laki dan perempuan ya. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Begitu juga begitu juga dengan usaha manusia ya. Ketika manusia itu melakukan suatu amalan ya, dalam rangka untuk ibtigha'i wajhillah ya, untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan di sana. Akan tapi ketika amalannya itu dia gunakan untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya ya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan ya. Nah, ini adalah ayat inna sa'yakum lasyatta ya. Sesungguhnya amal kalian itu lasyatta, beraneka ragam ya, bermacam-macam. Kemudian di ayat yang ke-5 ya, di ayat yang ke-5 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh gambaran ya, memberikan contoh gambaran terkait dengan amalan manusia yang bermacam-macam itu ya. Wa fa amma man a'ta wattaqa ya. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang a'ta, orang-orang yang memberi, wattaqa, dan bertakwa ya. Fa amma man a'ta ay ma'murun bihi minal ibadat al-maliyah kazzukawat wal kafarat wa nafaqat wa sadaqat wal infaq fi wujuhil khair ya. Di tafsir ini disebutkan adapun orang-orang yang suka memberi ya, memberi maksudnya adalah hal yang diperintahkan dari ibadah-ibadah harta, seperti menyalurkan zakat, membayar kafarat, kemudian memberi nafkah, bersedekah, infak fi wujuhil khair, dalam setiap kebaikan, dan juga wal ibadat al badaniyah kas sholati was shaum wa nahwiha ya, ataupun dia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ibadah-ibadah badan seperti sholat, puasa, dan yang lain sebagainya, ataupun ibadah-ibadah yang yang membutuhkan fisik ya, seperti haji, yang membutuhkan fisik yang lebih, seperti haji dan umrah. Nah, di ayat yang ke-5 ini ya, a'ta itu diikatkan dengan wattaqa, diikatkan dengan ketakwaan. Memberi diikatkan juga dengan ketakwaan. Memberi diikatkan dengan ketakwaan ya. Ketika seseorang melakukan bersedekah misalnya ya, dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, yaitu dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Tapi ketika dia bersedekah dalam rangka untuk hal-hal yang tidak baik ya, untuk misalnya ta'ajub, untuk ujub ya, agar dilihat oleh seorang, untuk pencitraan ya, di settingnya di sana itu kalau zaman sekarang itu kan sosial media sangat gampang ya, kita buka di sosial media channel entah itu di Facebook ataupun di YouTube ya, seorang itu memberi berbagi kepada orang, kemudian di shooting ya, kemudian ada tim, kemudian di
rekayasa seakan-akan apa namanya orangnya tuh baik hati, peduli dan lain sebagainya, kan bisa seperti itu. Nah, ini adalah kalau dia benar-benar niatnya tulus ya dia akan mendapatkan kebaikan. Akan tapi kalau dia niatnya bukan ketakwaan dalam rangka untuk ujub ya, untuk agar dinilai bahwa orang ini adalah baik, orang ini adalah suka memberi, orang ini adalah suka hanya untuk pencitraan saja, ya dia akan menjadi sia-sia ya. Ya kita lihat di berbagai sosial media seperti itu ya. Ketika seorang melakukan kebaikan, kemudian di dalam hatinya itu ada sifat riya misalnya, dia munculkan riya, dia munculkan ujub ya, agar ditonton oleh orang ya, agar itu bisa merusak amal solehnya. Nah, diikatkan, jadi fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang a'ta memberi, diikatkan dengan ketakwaan ya. Ketika seorang mengikatkan setiap kebaikannya itu dengan setiap amalnya itu dengan ketakwaan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wattaqa ma nahiya anhu minal muharramat wal ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha ya. Dalam artian dia menjauhi segala hal-hal yang muharramat, hal-hal yang menjerumuskan pada hal-hal yang haram ya. Memang perbuatan memberi itu adalah baik ya, memberi, bersedekah, berbagi, kemudian ya, itu adalah perbuatan yang baik. Akan tapi ketika dibarengi dengan yang haram ya tadi itu saya sebutkan, dibarengi dengan agar namanya itu terangkat ya, agar diakui oleh orang, agar sampai bahkan hanya yang remeh saja, agar orang itu mengucapkan terima kasih saja, itu tetap tidak ada keikhlasan di dalam perbuatan baiknya itu ya, dalam memberinya itu ya. Disebutkan dalam surah Al-Insan ya, innama nut'imukum liwajillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami beri makan kepada kalian itu liwajillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah, wala nuridu minkum jazaan wala syukura, dan juga kami tidak kami juga tidak agar supaya kalian itu memberikan balasan kebaikan kepada kami dan juga ucapan terima kasih gitu. Itu dalam surah Al-Insan. Wattaqo ya, dan jadi pemberiannya itu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian di ayat yang ke-6 ya, wasaddaqo bil husna, ay saddaqo bila ilaha illallah, yaitu membenarkan dengan al-husna. Ini maksudnya adalah la ilaha illallah, yaitu membenarkan kalimat tauhid. Membenarkan kalimat tauhid ya, membenarkan la ilaha illallah ya, meskipun ada yang mengartikan, ada yang menafsirkan bahwa al-husna ini adalah akhirat ya, adalah surga, itu adalah jannah. Atau ada juga yang menafsirkan bahwa al-husna di sini itu adalah akan diganti wasaddaqo bil husna, dan percaya bil husna dengan kebaikan, dalam artian setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang itu akan dibalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal oleh Allah Ta'ala ya. Jadi ketika seorang itu melakukan sedekah ya, berbagi, kemudian dia niatkan al-husna ya, dia saddaqo bil husna, dia jujur kepada al-husna, kepada la ilaha illallah ya, dia meyakini kepada Allah ya, dia yakin kepada hari akhirat, dan dia yakin bahwa setiap kebaikan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan ya, wasaddaqa bil husna, membenarkan terhadap al husna ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap harta yang disalurkan, setiap harta yang dikeluarkan, kita sedekahkan untuk orang ya,
kita sedekahkan untuk pada hal-hal yang berhak, ya, maka akan diberikan balasan yang sesuai gitu, dan tidak akan terkurangi, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana qasat shadaqatun min malin, ya, tidak akan berkurang sedekah seseorang dari hartanya, ya, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan, dan tidaklah seorang yang suka memaafkan, ya, pemaaf, ya, melainkan Allah akan mengangkat kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla, dan tidaklah seorang yang suka merendah diri, ya, kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya, ya. Jadi di hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW mengatakan bahwa menjanjikan bahwa yang namanya harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan. Yang mungkin tidak dibalas dengan harta yang semisalnya, tapi bisa jadi dibalas dengan yang lainnya. Bisa jadi dibalas dengan kesehatan, dibalas dengan kebaikan, keberkahan dalam keluarga, ya, dibalas dengan ketenangan, dibalas dengan kecukupan, ya, dibalas dengan bisa melunasinya hutang dan lain sebagainya, ya. Secara umum, ya, wasaddaqa bil husna, dan orang yang membenarkan al husna. Kemudian di ayat yang ketujuh, ya, fansanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kemudahan baginya, lil yusra, ya, untuk menempuh kemudahan, ya, dalam artian ay nusahhiluhu alaihi nusahhila alaihi amruhu wa naj'aluhu muyassaran lahu kullu khairin muyassaran lahu, ya. Jadi kami akan berikan mudah, ya, kami akan mudahkan jalan baginya untuk menggapai kebaikan, ya. Setiap kebaikan itu dia bisa lakukan dengan mudah, dia bisa gapai dengan mudah, ya, setiap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Bahkan ketika seorang itu meninggalkan keburukan, Allah jadikan mudah untuk meninggalkan keburukan itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat ini fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami jadikan mudah perjalanannya itu untuk melakukan kebaikan, jadikan mudah baginya, ya. Ketika seorang itu pengen bersedekah, ya, pengen melakukan sholat, Allah mudahkan baginya, ya. Ketika seorang pengen sholat berjamaah di masjid misalnya, ya, dari rumah, ya, kemudian Allah mudahkan baginya, ya, perjalanan menuju ke sini, ya, mudahkan baginya. Ketika seorang pengen ketika seorang melakukan sedekah, ya, berapapun, ya, Allah berikan kepadanya, mudahkan baginya untuk bisa menyalurkan sedekahnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan kemudahan-kemudahan itu, ya, tidak akan bakalan sampai kemudahan-kemudahan itu yang dia lakukan, ya. Ketika Allah tahan seseorang untuk tidak dapat melakukan sholat berjamaah di masjid, ya, nggak bakalan sampai orang itu bisa datang ke dalam masjid, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya untuk bisa ikut majelis ta'lim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan menuju tempat di mana dia ingin belajar agama, ya. Meskipun di sana mungkin ada rintangan-rintangan, tapi ketika dia benar-benar dengan semangat yang tinggi, pasti akan sampai ke sana, yakin saja pasti akan sampai pada kebaikan itu, ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, di ayat yang ke-8, ya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan model yang selanjutnya, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang suka bersedekah, suka memberi, ya. Kemudian gambaran yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan terhadap orang-orang yang
pelit, orang-orang yang bakhil, ya. Bima amara bihi fatarokal infaq al wajib al mustahab walam tasmah nafsahu bi ada'i ma wajaballah wa bima bi ada'in ma wajabalillah, ya. Dalam artian dia pelit, ya, dia pelit, dia menahan hartanya untuk mensedekahkan, untuk bersedekah, untuk berinfak, ya. Dalam artian dia menahan hartanya itu, dia pelit, ya. Kemudian wastaghna, dia merasa cukup, ya, merasa cukup dari Allah Ta'ala, dia merasa cukup pertolongan Allah, dia merasa cukup tidak butuh, ya, merasa cukup tidak membutuhkan pertolongan Allah, tidak membutuhkan hidayah Allah, ya, sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala. Sudah dia pelit, ya, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Jadi setiap harta itu dia kumpulkan, dia hitung-hitung, dia kumpulkan, dia perhitungkan, yang seakan-akan hartanya itu dia benar-benar bisa membuat hidupnya kekal, ya. Dalam surah apa ini? Dalam surah Al-Humazah, ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah, ya, alladzi jama'a malan wa akhladah, ya, yang mana dia itu kumpulkan harta itu, wa akhladah, seakan-akan dia itu kekal hidup itu, ya, dia benar-benar mengumpulkan hartanya itu dengan serius, ya, mengumpulkan hartanya itu dengan tenanan, ya. Akhladah, yang seakan-akan harta itu bisa menolongnya untuk bisa menggapai kekekalan, sehingga dia tidak terima untuk menjadi tua itu. Dia tidak mau menjadi tua, ya, ya, meskipun boleh-boleh saja dia itu melakukan perawatan itu, ya, datang ke skincare itu, ya, ke perawatan kulit itu, suntik vitamin C, suntik ini, tidak mau terima dengan dirinya tua, gitu. Yahsabu anna malahu akhladah, ya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat membuat dirinya kekal, ya. Ini ketika seorang seperti ini, model orang begini, ya, ini kecelakaan baginya, gitu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, ya, mathalul bakhili wal munfik, perumpamaan orang yang bakhil dan juga orang yang suka berinfak, kamathali rajulaini, bagikan dua orang, alaihima jubbataini min hadidin, ya, yang mana dua orang ini memakai jubah, memakai baju besi, ya, memakai baju dari besi, jubah dari besi. Kemudian kedua jubahnya, jubah besi ini itu benar-benar benar-benar kencang di badannya, sampai-sampai hampir-hampir mencekik dirinya, ya. Sedangkan orang-orang yang berinfak, fa ammal munfik fala yunfiku illa sabagot au wafarot ala jildihi, ya. Sedangkan orang-orang yang berinfak, dia berusaha untuk mengeluarkan hartanya, ya, dia mengeluarkan hartanya dalam rangka agar supaya bajunya itu benar-benar longgar, sampai benar-benar besar, ya, membesar, benar-benar longgar. Sedangkan orang yang bakhil itu dia berusaha agar bajunya itu semakin sempit dan benar-benar sempit, ya. Ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW, ya, dia merasa takut itu hartanya itu terkurangi dengan yang namanya sedekah itu, ya. Ketika dia merasa takut hartanya terkurangi dengan sedekah, ya, sedekah ini, sedekah itu, sedekah ini, sedekah itu, dia merasa terkurangi karena dia perhitungan sekali, ya. Diumpamakan oleh Rasulullah adalah bagian orang yang benar-benar memakai baju besi, yang benar-benar mengekang dirinya sampai tidak bisa bergerak kemana-mana karena begitu sempitnya baju itu. Nah, ini adalah ayat yang ke-8, wa kadzdzaba bil wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, ya, wastaghna, dan merasa cukup, ya, dia tidak membutuhkan pertolongan Allah, sehingga ketika dia merasa cukup, ya, dia sudah bakhil, kemudian dia sombong, timbul dalam dirinya itu kesombongan, ya, dia kesombongan dalam dirinya, ya, dia akhirnya menjadi
Nih, jadi ketika dia merasa cukup ya, merasa cukup, maka akan timbul kesombongan kepada Allah Taala ya. Kemudian ayat yang ke-9, wa kadzdzaba bil husna. Nah, di satu sisi dia wa kadzdzaba bil husna ya, dan dia mendustakan dengan al-husna, tentang al-husna, yaitu tentang la ilaha illallah ya. Dia sudah mendustakan akhirat, negeri akhirat. Dia tidak percaya kepada akan adanya hari pembalasan. Dia tidak percaya kepada adanya la ilaha illallah ya, bima aujaballahu alal ibadi at-tasdiq bihi minal aqaid al-hasanah ya. Dia mendustakan yang mestinya itu dia yakini bahwa negeri akhirat itu ada, akan tapi dia dustakan hal itu. Dia dustakan akan hari pembalasan itu, dia dustakan ya. Ya, dia akhirnya ya melakukan apapun yang dia mau, melakukan banyak-banyak kemungkaran, banyak-banyak kemaksiatan ya, bahkan banyak-banyak kezaliman kepada manusia, karena dia tidak percaya akan adanya al-husna, yaitu tentang hari akhirat. Dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya untuk mendapatkan al-usra ya, kesukaran itu ya. Jadi ketika seorang itu memang dalam hatinya itu ada niatan untuk melakukan suatu kemungkaran, melakukan kemaksiatan, kemudian Allah memberikan jalan kemudahan menuju kemaksiatan itu, wah bahaya, berarti kondisinya cukup berbahaya. Bisa jadi dia ada dalam ayat ini ya. Ketika seorang ingin melakukan suatu kemaksiatan, kemudian dia mudah untuk melakukan kemaksiatan itu, nah inilah ayat yang terkena padanya ya. Ketika orang melakukan kezaliman ya, dia mudah untuk melakukan kezaliman itu ya. Sarananya itu terbuka begitu saja ya. Mendolimi satu orang ya, melakukan korupsi, melakukan kebohongan ya, melakukan pembunuhan dan seterusnya, berlanjut dan berlanjut. Fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan baginya itu kepadanya. Wah, itu bahaya ya. Ketika seorang diberikan kemudahan untuk melakukan kemaksiatan ya, itu fasanuyassiruhu lil usra, maka bisa jadi itu merupakan ya, dalam istilahnya itu adalah tadarruj ya, istidraj ya, bahasa ininya ya, istidraj. Maka berhati-hati terhadap hal itu tentunya. Nas'alullah al-afiyah ya, tentunya kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni perbuatan kita apabila memang ketika kita lalai kemudian kita melakukan kemaksiatan dan ternyata mudah ya, dan ternyata itu kemudian kita mudah untuk melakukan kemaksiatan ya. Ya, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dari perbuatan hal itu. Kemudian di ayat yang ke-11, oh ini sudah 7:30 ya, terakhir ya, kita potong saja. Wa ma yughni anhu maluhu ya. Ayat yang ke-11, dan hartanya itu tidak memberikan manfaat baginya idza taradda, apabila telah binasa ya. Jadi harta yang telah dia kumpulkan, harta yang telah dia cari, dia susah payah di dunia ini, dia cari, kemudian dia pelit, apalagi ya, dia bakhil, dia tidak mau berbagi kepada seorang ya, yang mana hartanya itu bukannya malah membuat dirinya bahagia, akan tapi malah membuat dirinya itu selalu kefikiran ya, kefikiran karena tidak ada keberkahan dalam hartanya itu ya. Tidak suka berbagi ya, dia perhitungan sekali ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali ketika dia telah binasa nanti ketika di akhirat ya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dalam surah Al-Humazah ya, alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Alladzi jama'a malan wa addadah, yang mana dia telah mengumpulkan hartanya kemudian dia menghitung-hitungnya ya. Dia perhitungan sekali terhadap harta-hartanya itu ya. Perhitungan sekali, dia teliti ya, keluarnya berapa, outnya berapa, innya berapa ya. Kemudian sampai-sampai yang
apa namanya, jari keluarnya berapa semua terhitung oleh dirinya, ya. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah, dia sangka, dia kira bahwa hartanya itu dapat membuat dirinya itu hidup seterusnya. Kemudian di ayat selanjutnya di surah Al-Humazah, kalla, sekali-kali tidak, enggak bakalan, ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, bahwa justru ketika harta itu bukan memberikan manfaat, pahala justru harta itu akan membuat dirinya celaka. La yumbadanna fil hutamah, sungguh pasti akan kami lemparkan dia ke dalam al-hutamah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, ini adalah 11 ayat yang pertama dari surah Al-Lail, ya. Insyaallah pada ayat yang selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Ya, semoga dapat dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Semua kemudahan itu atas pertolongan Allah Ta'ala, dan apabila kesalahan itu datang dari saya pribadi, astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.